Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Gatot Bahadarmakusuma. Aku dari kelas 2B dengan nomor BP 2422006. Di sini aku mau sedikit sharing kepada teman-teman semuanya tentang urgensi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pada semester ini aku udah mempelajari pendidikan agama Islam untuk kebutuhan mata kuliah. Nah, sedikit sharing kepada teman-teman semuanya, kenapa sih kita di perguruan tinggi itu tuh masih memerlukan yang namanya belajar pendidikan agama Islam? Bukankah kita dari SD sampai SMA itu sudah mempelajari agama Islam? Bukankah kita harus sudah khatam dan fokus kepada apa yang sudah kita kerjakan atau kita pelajari di perkuliahan ini? Tapi tidak semudah itu teman-teman semuanya. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi bahwa agama Islam atau pendidikan agama Islam itu tetap harus sejalan dan juga berjalan selama kita hidup, dan selama kita ada di dunia kita harus tetap mengamalkannya. Makanya kita harus tetap mempelajarinya walaupun kita sudah di perguruan tinggi. Tidak hanya kita berfokus pada dunia industri, tetapi kita juga berfokus kepada dunia akhirat ataupun di agamanya masing-masing. Tentunya untuk agama kita agama Islam. Dan teman-teman juga harus mengetahui bahwa pada perguruan tinggi itu ada transformasi para paradigma, yaitu secara hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu menegaskan kalau tujuan pendidikan nasional itu bukan sekedar bikin kita itu menjadi pintar, tetapi menjadi manusia yang berakhlak, siswa yang berakhlak, mahasiswa yang berakhlak, dan juga mandiri, kreatif, dan tentunya pastinya beriman. Apa sih yang membuat pendidikan agama Islam itu masih penting di perguruan tinggi? Kita bisa menganalisisnya dari beberapa contoh. Contoh yang pertama yaitu adalah sering banget nih agama Islam itu dipisah atau dikakukan dengan data sains atau dunia sains atau teknologi. Padahal PAI itu menjadi jembatan buat menyadarkan diri kita bahwa semua ilmu yang bersumber itu hanya dari Tuhan, atau semua yang kita ketahui itu adalah sumbernya dari Tuhan dan diciptakan oleh Tuhan, dan penggunaannya itu harus dipertanggungjawabkan secara moral, dan tentunya itu akan membuat yang namanya krisis identitas atau kritis etika. Nah, gaya hidup yang seperti ini ataupun di dunia yang seperti ini sekarang yang sudah kita laksanakan atau kita rasakan di dunia teknologi, tentunya PAI ini atau pendidikan agama Islam ini tetap akan menyeimbangkan dan menjaga moral kita atau menjadi kompas moral kita untuk bisa membuat kecerdasan atau bisa membagikan kecerdasan sains dan data melalui data yang konkret dan fakta, dan bisa dipertanggungjawabkan moralnya nanti. Nah, tentunya dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, kita tetap harus mempelajari PAI supaya apa? Supaya ketahanan mental dan juga sekaligus keadaban kita dalam berkomunikasi di tengah pentingnya ataupun pesatnya dunia saat ini. Apalagi buat kamu yang aktif di organisasi dan juga siap untuk terjun di dunia industri atau magang seperti kita saat ini, bahwasanya bahwa di dunia industri itu untuk kompetensi seperti kompetensi teknis ataupun teori itu tidak cukup untuk dibawa ke dunia industri, tetapi kejujuran, adab, melestarikan kebudayaan yang baik, dan juga menyatakan ajaran-ajaran yang baik itu sudah diajarkan di agama kita, dan itu akan kita bawa nantinya ke dunia industri. Tidak hanya kompeten dalam dunia kompetisi, tetapi kita juga bisa membawa agamis ataupun agama ke dalam diri kita untuk ke dunia industri juga, dan itu sudah dipimpin ataupun sudah dibentuk dalam diri kita untuk menjadi pemimpin atau menjadi orang yang lebih baik. Nah, ngomongin tentang kepemimpinan, pendidikan agama Islam itu mempunyai kepemimpinan yang protektif ataupun kenabian. Nah, seorang pemimpin ataupun juga leader itu tuh harus mempunyai beberapa sifat. Yang pertama itu ada sidik, mempunyai integritas dan juga kejujuran. Lalu yang kedua itu ada amanah atau yang bisa dipercaya atau bertanggung jawab. Lalu yang ketiga ada tablik, yaitu komunikatif dan juga transparan. Dan yang terakhir itu adalah fatonah, yaitu kecerdasan dan juga visioner. Dalam 4 sifat tersebut itu harus ada dalam diri kita untuk kita bawa ke dunia industri, yang dimana kita mempelajarinya di pendidikan agama Islam itu juga. Bahwasanya itu menandakan bahwa kita untuk bisa berjalan di dunia ini dan juga bisa membawa dunia ini menjadi lebih baik lagi, tidak hanya melalui kecerdasan ataupun kompetensi saja, tetapi tentang keimanan itu harus dibawa ke dalam diri kita untuk kehidupan sehari-hari juga. Dan pendidikan agama Islam itu akan menuntun kita menjadi insan kamil, yang dimana manusia yang balance antara kecerdasan intelektual kita, emosional kita, memimpin dan juga berempati, serta kecerdasan spiritual yang dapat kita orientasikan itu untuk mencari ridha Allah. Secara sederhananya itu kita
dapat mencapai spiritual ataupun intelektual moral yang tertinggi dalam agama Islam, dan juga kita dapat mengimplementasinya ke dalam kehidupan sehari-hari menurut agama Islam atau ajaran agama Islam. Dan insan kamil ini mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama berfungsi akalnya, dan yang kedua berfungsi intuisinya, dan juga menciptakan budaya yang merupakan budaya-budaya baik, dan juga dapat berakhlak mulia serta menghiasi dirinya menjadi manusia yang bersifat ketuhanan atau bersifat baik. Nah, dalam hal ini pendidikan agama Islam itu juga mengubah orang menjadi wisdom, bukan sekedar knowledge aja. Tanpa agama, perguruan tinggi itu nantinya akan menciptakan manusia-manusia yang pandai dalam kecerdasan ataupun seperti robot, tetapi dapat menghampakan secara teknis, yaitu moralnya, atau pendidikan moralnya akan menjadi lebih sedikit, dan juga menjadikan manusia-manusianya atau mahasiswanya itu menjadi orang yang nil empati. Tentunya dunia industri ataupun dunia pendidikan itu akan memastikan bahwasanya setiap tetes ilmu pengetahuan yang akan kita kejar ini nantinya bisa didedikasikan untuk kemaslahatan umat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan juga untuk masalah pribadi yang bersifat tidak penting, tetapi bisa menjadi kemaslahatan umat dan menjadi rahmatan lil alamin. Dan tentunya kita sebagai calon ataupun kita ingin menjadi insan kamil nantinya dapat berkembangkan ilmu supaya apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajarkan itu bisa berguna untuk semua orang dan juga untuk lingkungan kita. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk berbagi atau sharing sedikit materi pada kali ini. Saya Gatot Baldemokusumo menyampaikan terima kasih, dan kalau misalnya ada tanggapan dari teman-teman bisa tolong komen, dan nantinya kita akan sharing tentunya, dan kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ataupun bisa menjadi bahan diskusi untuk selanjutnya. Saya pamit undur diri dan terima kasih.